Coba deh bayangin sebuah negara yang seluruh ekonominya itu bergantung pada satu hal aja. Dan hal itu sebentar lagi bakal habis. Nah, itulah kenyataan pahit yang lagi dihadapi Timor Leste. Dan hari ini kita akan bedah hitung mundur keuangan yang sedang mereka alami. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya ekstrim ya, tapi ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Emangnya bisa sebuah negara bangkrut total? 7,5 tahun, cuma segitu. Menurut satu analisis keuangan, dalam waktu kurang dari 1 dekade, celengan atau tabungan nasional Timor Leste bisa ludes, benar-benar kosong. Ini tuh bukan cuma soal angka di atas kertas ya. Ini adalah cerita tentang gimana negara yang tadinya kaya raya sumber daya alam kok bisa ada di ujung tanduk. Dan ini juga tentang satu kesempatan terakhir mereka buat membalikan keadaan. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa muncul angka 7,5 tahun itu? Semuanya berawal dari hitung-hitungan yang sebenarnya sederhana, tapi jujur aja bikin merinding. Nah, coba lihat tabel ini. Di awal 2025, dana simpanan negara ini ada sekitar 18,9 miliar dolar. Kedengarannya banyak kan? Tapi masalahnya, pemerintah itu ngabisin sekitar 2,6 miliar dolar kali setiap tahun dari dana itu. Dengan kecepatan pengeluaran segitu, ya jadi masuk akal kenapa waktunya jadi mepet banget. Terus, gimana ceritanya sebuah negara bisa sampai di titik ini? Ironisnya, jawabannya justru ada di berkah terbesar mereka, yang ternyata jadi semacam kutukan juga. Minyak. Jadi ceritanya gini, setelah mereka merdeka di tahun 2002, ekonomi Timor Leste itu praktis cuma berdiri di atas satu pilar, ladang minyak dan gas raksasa yang namanya Bayu Undan. Selama bertahun-tahun, inilah sumber kehidupan mereka, bahkan setelah melewati sengketa perbatasan yang alot sama Australia. Dan grafik ini nunjukin seberapa parah ketergantungannya. Bayangin, 80% dari seluruh ekonomi negara cuma datang dari satu sektor. Ini bener-bener taruhan all-in di satu bidang aja. Risikonya gede banget. Nah, setiap taruhan all-in itu kan ada risikonya. Dan buat Timor Leste, risiko itu sekarang jadi kenyataan. Sumur minyak andalan mereka mulai kering. Coba lihat angkanya, ini anjloknya parah banget. Waktu ladang Bayu Undan produksinya menurun, pendapatan negara dari minyak langsung terjun bebas. Lebih dari 90% cuma dalam setahun. Sumber duit utama mereka, ya tiba-tiba macet total. Nah, karena keran duitnya mati, pemerintah nggak punya pilihan lain selain ngebobol celengan nasional mereka, yaitu dana perminyakan. Dana ini tuh harusnya buat investasi masa depan, tapi sekarang malah dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Dan disinilah masalahnya kelihatan gamblang banget. Dana ini dari hasil investasinya cuma menghasilkan sekitar 85 juta dolar setahun. Tapi yang diambil pemerintah lebih dari 1 miliar dolar. Ini ibaratnya kita cuma dapat bunga bank 100.000, tapi narik duit 10 juta. Ya tekor dong. Artinya apa? Mereka udah nggak hidup dari bunganya lagi. Mereka lagi bakar duit pokok tabungan mereka dengan cepat. Padahal aturan amannya itu cuma boleh ambil 3% per tahun, tapi yang terjadi jauh lebih besar dari itu. Oke, jadi pendapatan utama hilang, tabungan makin tipis. Terus gimana? Nah, mata semua orang sekarang tertuju pada satu harapan terakhir. Satu sumber daya raksasa yang belum tersentuh. Harapan terakhir ini namanya Greater Sunrise. Ini adalah salah satu jaringan gas terbesar di Asia Tenggara yang belum diapa-apain. Proyek ini bisa jadi penyelamat ekonomi mereka, tapi ada satu pilihan besar dan krusial yang harus mereka ambil. Dilemanya begini. Opsi pertama, mereka kirim gasnya buat diolah di Australia. Kalau begini, mereka dapat bagian pendapatan yang lebih besar, 80%. Tapi ya cuma dapat duitnya aja. Opsi kedua, mereka bangun fasilitas pengolahannya sendiri di Timor Leste. Bagiannya emang lebih kecil, cuma 70%. Tapi ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja dan membangun industri baru di negara sendiri. Susah kan milihnya? Tapi yang paling penting buat kita ingat, Project Greater Sunrise ini bukan solusi jangka panjang. Ini lebih kayak beli waktu, ngasih napas tambahan sekitar 7 tahun lagi. Tujuannya buat menunda hitungan mundur, supaya mereka punya kesempatan buat bangun pondasi ekonomi yang baru dan lebih kuat. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalaupun mereka berhasil dapat waktu tambahan itu, mau dipakai buat apa? Jadi kalau Greater Sunrise itu cuma penundaan, terus masa depan yang beneran aman buat Timor Leste itu kayak gimana? Nah, analisis ini ngasih beberapa ide yang cukup radikal buat lepas dari jeratan minyak selamanya. Ada 3 skenario besar yang diusulkan. Pertama, jadi pusat pelayaran internasional. Kedua, bangun ekonomi dari kasino dan pariwisata. Dan ketiga, jadi semacam jembatan perdagangan ke Amerika Serikat.
Coba kita bayangin satu-satu. Jadi pusat pelayaran, mereka bisa nyaingin Singapura karena lokasinya strategis banget. Atau jadi surga kasino buat narik orang-orang kaya dari negara tetangga. Opsi lain, mereka bisa manfaatin status spesial tarif 0% dengan Amerika buat jadi tempat transit barang-barang dari Tiongkok. Intinya, semua ide ini tujuannya satu, cari sumber duit baru yang nggak ada hubungannya sama isi perut bumi. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya simpel. Kalau nanti mereka dapat rezeki lagi dari gas, tantangan terbesarnya bukan cuma dapatin duitnya, tapi gimana cara memakai duit itu buat membangun ekonomi yang benar-benar baru, bukan cuma buat nambal sulam ekonomi lama yang udah jelas-jelas rapuh. Pada akhirnya, nasib Timur Leste ini ada di persimpangan jalan. Akankah ini jadi cerita sukses tentang negara yang berhasil bangkit dari ketergantungan, atau malah jadi contoh pahit buat negara-negara kaya sumber daya lainnya di seluruh dunia? Jawabannya mungkin sedang ditulis saat ini juga.